Halo teman-teman, kembali lagi di channel Padang Tekno. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat rute dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Nah, di sini kita juga bisa nanti mengambil jarak rutenya ya, menghitung jarak rutenya mulai dari titik asal ke titik tujuan. Nah, di sini jaraknya dalam bentuk meter ya, jadi 2.999 meter, berarti sekitar 2,9 kilo. Nah, eh, jadi nanti kita juga bisa buat simulasinya ya, perjalanannya dengan mobil misalnya ya seperti ini ya. Nah, jadi kita langsung aja. Nah, di demo kali ini itu saya perlihatkan ini menggunakan CI3, sekarang kita kan CI4 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, untuk menunya kita oke kita buat dulu menunya ya. Di sini berarti kita perlu sebuah eh, function. Di sini saya buat functionnya dulu. Fungsinya kita kasih nama rute ya. Nah, nanti judulnya adalah rute v rute. Nah, kemudian kita buat file baru dengan nama v rute titik php. Kemudian di menunya ya di template kita tambahkan sebuah menu baru dengan nama rute. Rute. Nah, rute. Oke, kita refresh, lihat hasilnya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita tampilkan mapnya dulu. Kita ambil dari base map aja, paste ke rute. Nah, ini kendalanya map kita saat ini ya, yang sebelumnya masih baik-baik aja. Mungkin ini karena ada masalah teknis atau masalah dengan server dari mapnya. Jadi kita nggak tahu nih ya, yang grayscale, styleless nggak muncul, yang muncul cuma street dan kartu DB aja. Nah, kita pakai aja salah satu ya. Mungkin teman-teman ingin pakai kartu DB, kita coba tampilkan kartu DB ya. Kita ganti di layernya ini kartu DB ya. Jadi layer ini adalah menampilkan map pertama kali saat eh, halaman web kita buka ya. Oke, kita pakai kartu DB. Nah, jadi untuk membuat rute kita perlu sebuah library dengan nama Leaflet Route Machine. Oke, ini dari leadman.net ya. Jadi buka aja Leaflet Routing Machine. Kemudian di sini ada contoh dari rutenya ya. Ini ada contoh. Kemudian kita ke getting started. Nah, ini ada script dari rutenya. Script yang kita ambil yaitu adalah bagian yang ini ya teman-teman. Bagian yang link. Ini leaflet kita udah punya. Kita ambil eh, leaflet routing machine-nya aja. Oke, kita taruh di vtemplate dan kita taruh di sini ya. Nah, di bawah ini aja. Oke, boleh teman-teman kasih catatan aja ya di sini. Misalnya rute ya, rute. Oke, di bawahnya lagi kita tambahkan script ya, routing machine-nya. Nah, kita taruh di sini. Oke, kita udah punya rute ya. Nah, sekarang kita ambil script dasarnya ya. Jadi di sini kita udah ada script dasarnya ya. Nah, ini adalah script dasar dari rute itu sendiri. Nah, ini titik asal dan ini adalah titik tujuan. Oke, kita mulai dulu untuk nanti menampilkan ya. Nah, sekarang kita ambil dulu script dasarnya ini ya. Nah, kita ke Gmap-nya aja dulu. Oke, Google Map. Nah, jadi rute kita taruh di sini ya. TV rute. Nah, di sini rute kita buat rute ya. Nah, ini titik asalnya ya, titik asal. Oke, titik koordinat ini asal ya. Lokasi asal. Kemudian ini adalah lokasi tujuan. Nah, sekarang kita isi lokasi asal. Jadi kita coba asal kita dari sini ya. Mungkin di sini ya. Kita coba eh ini kisaran ya. Karena kita gunakan peta kisaran. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan aja ya. Nah, saya ambil dari sini ya, mungkin dari sini. Oke.
Nah, ini lokasi asal ya, lokasi asal. Oke, kita taruh di sini. Nah, kemudian lokasi tujuan. Nah, kita ke sini ya. Tujuannya ke sini. Oke, lokasi tujuan. Oke, kita coba refresh halamannya. Apakah muncul atau tidak? Oke, ini masih loading ya teman-teman. Oke, masih load. Nah, ini muncul ya teman-teman. Tapi rutenya belum ya. Ini masih load ya karena masalah dari jaringan. Oke, nah muncul ya teman-teman. Nah, di sini karena ada dua jalur ya. Nah, maka ini kan ini jalur kiri ya. Maka dia akan ngambil arah ke sini ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa juga ganti nanti ya. Oke, kan ini ada dua jalur ya. Ini ada dua jalur. Mungkin kita ambil sampai sini aja ya. Boleh sampai sini? Boleh. Oke, nah saya ganti lagi. Oke, kita lagi kita refresh. Nah, nah jadi itu jalurnya ke sini ya. Dia ngambil alir 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 apa namanya rute ke titik terdekatnya mungkin ya teman-teman. Nah, ini ya mungkin lebih apa ya lebih apa namanya lebih dekat ya mungkin ke sini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita atur nanti rutenya jalanannya. Ya, ini bisa kita drag and drop ya. Oke. Oke, kita coba ganti lagi ya. Mungkin kita mulai ambil ya dari sini ya. Dari sini aja biar lebih enak aja dilihat ya teman-teman. Kita mulai ambil dari sini ya. Dari sini. Oke, kita coba lagi, ganti lagi ya. Oke, nah udah seperti ini. Nah, ini kan jaraknya itu ketemu 4,7 kilo ya. Jadi kita jika nanti teman-teman ingin mengambil data jarak, jadi kita kirim ke elemen input. Nah, agar bisa bisa disimpan nanti ke database. Kalau teman-teman simpan ke database ya. Berarti teman-teman ambil dulu yang namanya di bagian koordinat mungkin ya. Oke, ini nah ambil aja namanya ini ya. Pas T nah, paling atas ya. Oke. Nah, ini div-nya ada yang kurang. Oke. Nah, ini kita buat namanya jarak. Ini dalam meter ya. Tentang meter. Oke, ini name-nya jarak. ID-nya kita kasih jarak ya. Oke. Kita coba lihat lagi, kita refresh. Nanti akan memasukkan data jaraknya ke sini ya, teman-teman. Berapa jaraknya. Nah, untuk menampilkan jarak ya, teman-teman. Untuk kita bisa menampilkan jarak ya dari lokasi awal ke dari lokasi asal ke lokasi tujuan ya. Jadi di sini teman-teman coba kita modifikasi sedikit ya script ini. Itu kita deklarasikan dulu ya var sama dengan nah, kita deklarasikan variabelnya dengan nama ini routing control ya. Ini routing control. Oke, ini tetap masih bisa jalan ya teman-teman walaupun kita kasih variabel. Oke, nah kemudian ini udah kita kasih variabel ya. Nah, kemudian teman-teman di sini coba eh, kita buat untuk mengambil mengambil jarak ya. Nah, jadi untuk mengambil jarak itu teman-teman variabel routing control kemudian on kurung tutup kurung. Nah, di sini itu namanya route
test phone, phone, kemudian function function. Nah, ini namanya, ini parameternya kita buat aja e ya. Kita singkat aja dengan e atau event juga boleh, ini koma. Nah, kemudian kita deklarasikan dulu di sini var row test sama dengan e row test koma. Oke. Nah, kemudian var kita hitung ya summary jumlah dari buktinya itu ya, itu 0. Nah, titik summary. Oke, titik koma. Nah, hitung. Kemudian hasilnya var total jaraknya ya, distance. Nah, total jaraknya summary, kemudian total distance. Oke, nah kemudian kita kirim hasilnya, kirim. Nah, kirim nilai jaraknya ke elemen input ya. Nah, ke elemen input itu dengan cara dokumen get element by ID. Nah, itu ID-nya namanya itu jarak ya tadi ya, teman-teman, kita buat jarak dengan nilai value sama dengan total distance, koma. Oke, itu aja. Kita coba refresh apakah kita mendapatkan jaraknya atau enggak. Nah, kita dapat jaraknya ya. Jadi jaraknya di sini 4.723 meter ya. Jadi sama ya dengan ini. Kalau ini udah dibulatkan ya, yang ada di papan informasi ini ya. Ini udah dibulatkan. 4,7 ya. Ini 4,7 juga ya. Ini kalau dalam meter. Oke. Nah, kita kan udah dapat tuh yang namanya jaraknya ya. Sekarang kita buat simulasi dari titik asal ke titik tujuan ya. Simulasi pergerakannya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini perlu membuat sebuah animasi ya. Kita buat animasi berupa animasi ya, teman-teman. Nah, ini kita coba sini tambahkan ya. Kita membuat animasi ya. Perjalanan ya, perjalanan ya. Nah, di sini kita coba apa namanya itu? Kita buat ya var. Nah, kita deklarasikan dulu, kita gunakan icon mobil ya, mobil. Nah, oke, kita punya mobil di sini ya, icon. Nah, saya udah download ya mobilnya, ikonnya. Jadi formatnya harus PNG ya, teman-teman. Formatnya harus PNG, ini dipindahkan, di kopas saja. Oke, dalam folder project kita, mana tadi ya? Ini ya, leaflet C4. Oke, dalam folder public ya. Ini ada marker ya, di dalam marker aja. Di sini kita taruh ya, teman-teman. Di dalam folder marker ya. Ingat ya, teman-teman, di dalam folder marker ya. Nah, jadi kita kan udah pernah tuh awalnya buat marker yang ada custom marker ya. Kita custom markernya ini cons, kita ambil aja ini. Nah, boleh dengan cons atau boleh dengan var ya. Kita buat ini icon mobil. Oke, icon mobil ya. Nah, itu di dalam marker itu mobil ya. Mobil. Nah, ukurannya mungkin 30, nggak usah terlalu besar ya. 30 kali 40 ya, teman-teman. Untuk ukurannya. Oke, sekarang kita buat sebuah animasi ya. Jadi animasi ini kita taruh di dalam function public function. Oke, ini kita taruh aja di dalam animasi. Sebuah fungsi animasi ya, public si function aja ya, function. Oke. Nah, itu nama fungsinya adalah animate masih ya, masih card ya. Oke, ini route ya, route.
Nah, eventnya adalah root aja kita buat. Nah, di sini kita deklarasikan variabelnya udah. Nah, kemudian teman-teman di sini nanti ya, ini masih belum ada nya ya teman-teman, belum berfungsi. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk membuat ya sebuah markernya itu var, kita gunakan variabel var ya. Ini var aja lah kita ganti ya. Di sini dengan var. Var mobil ya, ini mobil. Kemudian L titik marker buka kurung tutup kurung. Nah, kemudian teman-teman buka kurung tutup kurung titik add to map. Map. Nah, seperti ini. Oke. Nah, markernya itu asalnya dari mana? Itu markernya berasal dari roots ya, dari roots. Oh ya, dalam kurung kotak ya, karena titik koordinat itu dalam kurung kotak, roots titik coordinates ya, coordinates, coordinates ya, 0 titik latitude koma root ini yang LNG-nya, longitude-nya ya, LNG. Oke, nah untuk mengganti ikonnya koma, kurung kerawal tutup kurung kerawal. Salah, tutup kurung kerawal ya. Nah ini, oke. Icon, kita ganti ikonnya itu icon mobil. Nah, icon mobil ya, koma aja. Oke, nah nggak perlu pakai koma ya. Nah, kemudian kita deklarasikan variabelnya mulai dari titik 0 ya, var index ya sama dengan 0. Kemudian var maksimalnya max indeksnya itu dari panjang root koordinatnya ya, panjang root koordinatnya, panjang dari root koordinatnya length, nah kurang 1. Nah, oke. Nah, kemudian kita buat sebuah animate-nya ya di sini function. Nah, ini animate. Oke, ini nggak perlu pakai variabel event ya. Nah, di sini namanya adalah marker dari mobil ya, mobil ini ya teman-teman. Mobil titik set lat lng, set lat lng ya, set latitude dan longitude-nya buka kurung tutup kurung kerawal koma. Nah, jadi kita ambil root coordinates ini ya. Nah, kita taruh di dalam ini, dalam kurung kotak ya. Nah, ini indeksnya ya teman-teman, indeks. Nah, dimulai dari 0 sampai kemudian indeksnya kita tambahkan indeks itu plus plus. Oke, kalau udah if ya, if indeks itu sudah besar dari maksimal indeksnya, maka indeksnya kita kembalikan lagi ke 0 ya. Jadi dia itu akan nge-looping ulang lagi dari 0. Kita kembalikan indeksnya ke 0 ya. Nah, kita atur kecepatan dari animasinya ya teman-teman. Set timeout ya, set timeout itu kita buat aja dari animate-nya. Sepertinya kita mau manggil animate ini ya, jadi harus di luar function. Oke. Nah, animate ini ya itu dengan 200 ya. Mungkin semakin banyak besar angkanya maka semakin eh, makin apa namanya tuh, semakin cepat ya animasinya ya, semakin cepat animasinya. Set timeout, bentar-bentar kita lihat dulu animate, set timeout animate. Oh ya, ini salah ya teman-teman, ini salah, ini udah benar ya, di sini kita taruh ini animate. Oke, buka kurung untuk kurung. Oke, nah kita lihat hasilnya.
Apakah ini udah bisa? Nah, ini belum ya. Kenapa? Karena kita belum mau manggil yang namanya animate car ini ya. Jadi kita panggil animate car ini. Kita panggil animate car ini ya. Kita panggil animate car ini, kemudian kita taruh di sini ya, teman-teman, di sini ya. Oke. Nah, animate car kita kurung, eh, rotes, rotes itu kita mulai dari nol. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, animasi car ya, animasi car ya. Jadi ini animasi car ya. Nah, jadi kita panggil function ini. Oke, kita refresh. Nah, ini ya teman-teman, kita udah berhasil membuat animasinya ya. Oke, ini mobil ya. Jadi semakin besar angkanya, kita coba perbesar ya angkanya. Itu mungkin kita buat 300 ya, maka dia akan semakin cepat. Coba, mana nih? Oh, semakin cepat atau semakin lambat? Lebih cepat ya kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, kita coba perbesar ya. 1000 ya, kita buat 1000. Oke, kita buat 1000. Oh ya, semakin lambat ya teman-teman. Nah, per sekian detik ya kecepatannya. Jadi kita buat aja sekitar 300, 200 lah ya. Kita buat aja 200. Nah, oke. Jadi kita udah berhasil ya untuk membuat rute ya teman-teman, dan membuat animasi perjalanannya dari titik awal ke titik tujuan. Oke, ini aja dulu. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Bye bye.